Oh, baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, ya. Pagi, Pak. Pagi-pagi hadir. Baik, dalam pembelajaran pagi hari ini ya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Mardhanu Eko Prasetyo, mahasiswa PPG tahap 3 Universitas Negeri Semarang ya. Oke, baik. Ya, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, ya alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk kalian semua. Ya, mohon untuk Indra memimpin doa. Baik, untuk teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Indra. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya nanti akan kita bahas setelah kegiatan semua saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya tanya dulu untuk kabar kalian, bagaimana kabar kalian semuanya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Oke, baik, sehat ya. Sehat. Di masa pandemi ini kita harus tetap juga bersekolah, melaksanakan kegiatan sekolah di masa pandemi dengan model pembelajaran daring. Jadi tidak henti-hentinya kalian setiap hari melakukan pembelajaran secara daring dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Oke, baik. Sebelum kita mulai ya, saya ingatkan untuk absensi sudah kalian lakukan ya. Ada 15 anak yang sudah absen, tetapi untuk pembelajaran pada pagi hari ini baru 12 anak yang masuk dalam pembelajaran Google Meet yang di ruang kita sekarang ini ya. Tidak apa-apa. Mungkin nanti yang lain ada kendala sinyal atau yang lain nanti akan coba saya konfirmasi. Oke, baik. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal, ya, mulai dari dengan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti prosesnya kalian ikuti dengan baik. Oke, baik. Yang pertama, ya, yang akan saya sampaikan di sini adalah mendiagnosa pengapian konvensional ya. Dalam hal ini tujuan pembelajaran saya adalah menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem pengapian konvensional sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain ya. Dan yang kedua, mendiagnosis letak kerusakan komponen sistem pengapian konvensional sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini kita fokus ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem pengapian konvensional. Ya, jadi seperti itu untuk tujuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, itu. Oke. Ya, sebelumnya saya tanya dulu ya, sebelum masuk ke materi inti, saya coba tanya dulu. Ada beberapa siswa yang bisa menjawab. Menurut pengalaman kalian ya, yang sering terjadi kerusakan pada sistem pengapian itu komponen apa? Saya tanya Hendra lagi. Satu komponen aja atau dua lah, satu aja komponen yang sering mengalami kerusakan menurut pengalaman kamu. Menurut pengalaman saya busi, Pak. Busi. Nah, businya kenapa businya? Mati gitu. Businya terkadang tidak mempercikan bunga api, Pak. Oh, tidak mempercikan bunga api. Oke, baik. Mikrofonnya matikan dulu. Saya tanya lagi Jono, Ya, Jono, yang muncul Jono. Satu komponen John. Koilnya, Pak. Koilnya kadang tidak.
Oke, koilnya rusak. Untuk berikutnya, kukuh. Nah, ayo kuh. Komponen yang sering rusak pada sistem pengapian. CDI. Wih, CDI. Biasanya mati. Oke, CDI-nya mati. Oke. Terus untuk sekarang Viko. Akinya, Pak. Oh, akinya. Oke, bagus. Ya, ini yang di luar pemikiran teman-temanmu tadi yang lain. Aki, Pak, atau baterainya kenapa? Tekor. Soak, Pak. Oh, soak. Tekor. Oh, tekor. Ya. Oke, bagus. Satu lagi terakhir. Bocah bagus. Nur Seto. Ayo, Nur Seto. Anak racing katanya ini, yo. Komponen yang sering rusak pada sistem pengapian menurut Nur Seto. Di bagian sepulnya, Pak. Wah, sepul. Wah, sepul berarti kumparan ya, lilitan-lilitan itu ya. Kadang soak. Oh, kadang soak. Oke, baik ya. Ini pemahaman-pemahaman menurut kalian terhadap kerusakan sistem pengisian sudah mencoba kalian utarakan ya sebelum kita menginjak ke materi tentang kerusakan sistem pengapian konvensional. Oke, baik ya. Sudah kalian sampaikan beberapa kerusakan menurut pandangan kalian, ya menurut pengalaman kalian. Sekarang saya mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih detail tentang kerusakan yang terjadi, atau yang sering terjadi pada sistem pengapian. Ya, ini pengantar materi tentang sistem pengapian ya. Perlu saya ingatkan kembali sebelum mendiagnosa kerusakan. Oke, kalian simak materinya. Oke, baik. Untuk fungsi sistem pengapian di tampilan di YouTube sudah kalian simak ya, mengingatkan kembali tentang komponen-komponen sistem pengapian yang akan kalian pelajari sebelum menentukan diagnosa kerusakan sistem
pengapian konvensional. Oke, baik ya. Untuk berikutnya adalah ya kita lakukan atau kalian lakukan pengamatan video kerusakan sistem pengapian konvensional ya. Jadi setelah ini kalian amati video masalah yang terjadi pada sistem pengapian konvensional melalui pembelajaran link YouTube yang nanti saya tampilkan ya. Kalian amati videonya. Seperti itu. Ya, kalian amati video kerusakan atau pada sistem pengapian ini untuk nanti kalian diskusikan ya. Simak dengan baik video masalah yang terjadi pada sistem pengapian ini. Oke, teman-teman, dimanapun kalian berada, tetap bersyukur karena hidup sekali di dunia ini hanya sementara. Namun tidak lepas daripada hobi kita sebagai manusia, jangan sampai melupakan hobi. Nah, hobi di sini tidak lepas daripada kendaraan. Nah, saya sering menjumpai bahwa teman-teman ketika kendaraannya berebet atau misalkan kurang maksimal lah gitu kan, ketika digas ada aja yang majunya itu nggak mulus. Nah, ini tidak perlu khawatir dan tidak perlu ke bengkel. Teman-teman lihat aja, jantungnya mobil ini ada di sebelah distributor atau pembagian arus listrik ya, arus ke busi. Nah, di sini yang harus diperhatikan bahwa di sini tuh rentan sekali terhadap kotor dan berkarat. Nah, saya buka. Nah, jadi di sini kelihatan distributor ini ada 4 pembagian arus, ada ke busi 1, busi 2, busi 3 sampai busi 4. Nah, ini kalau misalkan ini kotor atau berkarat, itu akibatnya arus tidak maksimal. Yang akibatnya mobil terasa berebet atau ndut-ndutan ya. Terus yang kedua, nih mengenai rotor. Nah, si rotor ini, rotor tadi udah saya bersihkan, diamplas ya. Si rotor ini juga tadi kotor. Nah, jadi kotor, akibatnya arus yang dari platina itu tidak bisa didistribusikan ke busi. Nah, melalui rotor inilah dibagikan arus-arusnya itu. Kalau misalkan ini kotor, ya tentu akan berebet. Jadi solusinya teman-teman bersihkan hamplas ini, hamplas rotor dan pembagian arus ini busi. Kemudian platina, cek platina ini apakah udah tipis, apakah ada bentol-bentol. Kalau misalkan bentol diamplas, kalau misalkan tipis diganti. Oh iya. Ya, sekarang kita coba dengarkan suara mesinnya. Yang awalnya itu ketika digas berebet, nggak mulus gitu. Nah, sekarang setelah dibersihkan, apakah masih berebet? Coba aja, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kedengaran enggak sama sekali berebet ya, mulus lancar. Nah, jadi itu sekian tips dan trik dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Oke ya, baik, pengamatan video sudah kalian lakukan ya. Ada video yang saya tampilkan tadi ya. Sekarang setelah mengamati video yang sudah kalian amati tadi ya, sekarang ada proses diskusi ya. Secara berkelompok diskusikan melalui grup WhatsApp bagaimana mendiagnosa kemungkinan penyebab dari masalah yang sudah kalian amati dalam video tersebut ya. Lakukan diskusi selama kurang lebih 15 menit secara offline ya, melalui grup WA kelompok masing-masing ya.
Jadi seperti itu. Jelas semuanya ya, anak-anak? Ya. Jelas. Jelas, Pak. Ya, setelah Jelas Pak. Oke, baik ya. Setelah mengamati video tadi ya, setelah ini kalian lakukan diskusi sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing yang sudah saya bagi ya melalui grup WhatsApp ya. Nanti hasil dari diskusi kalian ya kalian presentasikan di ruangan ini lagi ya. Perwakilan masing-masing kelompok ya, ada 3 kelompok. Nanti perwakilan kelompok ya, perwakilan salah satu anak untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan ya. Kita bertemu kembali di ruangan ini kurang lebih 15 menit yang akan datang. Seperti itu ya. Setelah ini akan kalian lakukan diskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Baik ya, berjumpa kembali dalam ruangan Google Meet ini ya. Sekitar 15 sampai 20 menit sudah kalian lakukan untuk proses diskusi ya mengenai video yang saya tampilkan tadi ya. Setelah berdiskusi melalui grup WhatsApp di masing-masing kelompok ya, setelah ini saya harap masing-masing kelompok perwakilan salah satu bisa menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya ya, seperti itu. Mulai dari kelompok 1 dulu menyampaikan hasil diskusinya ya, bisa diperkenalkan namanya dan anggota kelompoknya ya. Terima kasih. Mulai dari kelompok 1 dulu, silahkan. Baik, saya dari kelompok 1 bernama Mahendra, beranggota 3 orang, yaitu adalah Brian dan Arjis. Di sini saya akan memberikan pendapat saya setelah diskusi selama 15 menit, yaitu adalah semua komponen pada mesin pengapian itu penting semua, saling support menyupport. Seperti kalau tidak ada platina di mesin tidak bisa hidup. Terus tidak ada busi, tidak ada percikan api untuk membakar di ruang bakar. Jadi kesimpulan saya, mesin bakar, semua komponen mesin bakar adalah penting. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik Pak, sudah Pak. Oke, baik. Mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, baik ya. Itu pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Bisa digarisbawahi bahwa untuk kelompok 1 ya, untuk sistem pengapian pada pengamatan video tersebut adalah semua komponen dalam sistem pengapian itu dalam istilahnya semuanya penting ya dalam sistem pengapian. Jadi ada keterkaitannya seperti tadi contohnya busi, ya, koil, platina, baterai dan komponen yang lain ya. Jadi itu pengamatan dari diskusi kelompok 1. Oke. Coba saya tanya untuk anggota kelompok 1 selain Hendra, Brian, coba anggotanya. Brian mana Brian? Bisa ditampilkan. Mikrofonnya di-on-kan, Brian. Halo, monitor Brian? Ya Pak, ada Pak. Walah, bagus sih ya. Itu. Ya. Oke, untuk Brian saya tanya, untuk komponen yang di pengamatan video tadi ya, komponen apa yang kemungkinan terjadi kerusakan? Langsung disebutkan komponennya saja. Rotor Pak. Oke, rotor. Terus berikutnya, rotornya kenapa, Brian? Tadi di video tadi rotornya itu terjadi apa? Rotornya berkarat Pak. Oke, rotornya berkarat. Oke, bagus. Ada selain rotor yang mengalami kerusakan pada pengamatan video tersebut? Distributor Pak. Oke, distributornya kenapa? Berkarat. Oh, berkarat. Komponen yang ada di dalam ya? Ya Pak. Oke. Itu untuk kelompok 1. Baik. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, Hendra, Brian, dan Adis. Ya. Oke, baik. Mikrofonnya Brian dimatikan dulu. Oke. Sekarang berikutnya saya tanya kepada kelompok 2. Ya, hasil diskusinya tolong disampaikan untuk kelompok 2. Siapa yang menyampaikan? Oh, Oh, Kukuh, ya. ya. Oke, Kukuh, untuk kelompoknya siapa saja, Kuh? Nama kelompok kamu? Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Kuko Ageng Nugroho dari kelompok 2 yang beranggotakan Viko Firmansyah, Marjono, Evan Prabowo, dan saya Kuko Ageng Nugroho. Ya. Oke, hasil diskusinya tolong disampaikan. Menurut kelompok saya yang mengakibatkan mobil berebut itu koilnya yang rusak, rotornya kotor, juga platinanya kurang renggang, tidak sesuai dengan spesifikasi dan harus disesuaikan dengan spesifikasinya. Dan juga kabel pembagi arus tidak bekerja dengan baik, itu juga dapat menimbulkan mobil menjadi merebet. Supaya tidak merebet, bisa juga membersihkan rotor dan tutupnya, dan juga memperbaiki pembagian arus harus diperbaiki. Sudah, Pak. Oke. Baik, untuk kelompok 2, hasil dari pengamatan video tadi, kalau menurut saya sangat lengkap, sangat detail ya, mulai dari koilnya ya, kemungkinan kerusakan, terus rotornya kotor ya, itu, terus berikutnya platina kurang renggang ya, diperlukan penyetelan, terus kabel pembagi arus kemungkinan mengalami kerusakan, dan kebersihan pada komponen-komponen sistem pengapian, terutama pada komponen distributor itu harus dalam keadaan bersih. Ya, seperti itu ya, Ko. Ya. Oke. Sekarang saya tanya kelompoknya Kukuh, satu anak. Evan Prabowo ya. Bisa di-on-kan mikrofonnya? Sudah, Pak. Oke.
Untuk Evan, sebutkan komponen saja yang dari pengamatan video kamu tadi, komponen apa yang mengalami kerusakan. Sebutkan aja, diulangi tadi. Platinanya, Pak. Oke, platinanya. Terus, apalagi? Rotor, koil, dan kabel pembagi arusnya, Pak. dan kabel pembagi arus. Oke, itu ya. Itu untuk jawaban dari Evan. Oke, baik. Untuk kelompok selanjutnya ya, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3 ya, mohon memperkenalkan diri perwakilan kelompok dan disebutkan anggota kelompoknya. Mari ya, saya persilahkan untuk kelompok 3. Ya, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya Octavian Deva. Kelompok 3 beranggotakan 4 orang. 1, saya sendiri. Yang kedua, Nur Seto. Yang ketiga, Muhadi. Dan yang keempat, Dodi Ngatono. Menurut diskusi kami berempat, bahwa kebersihan di bagian tutup busi itu sangat mempengaruhi suara mobil. Kami semua sangat setuju bahwa kebersihan di area tersebut harus terjaga. Mobil. Oke, baik ya. Itu hasil dari diskusi kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusi. Kelompok 3 hanya berfokus kepada kebersihan di area distributor ya, atau tutup busi ya, seperti itu ya. Mungkin untuk kelompok 3 dan kelompok 1 bisa lebih detail lagi mendalami. Pasti kalian di dalam forum ini juga mendengarkan pemaparan dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu bisa kalian sebagai referensi pengetahuan atau informasi yang bisa kalian akses untuk kerusakan tentang sistem pengapian ya. Oke, baik ya. Ya, Pak. Oke, baik ya. Proses diskusi sudah kalian lakukan ya, penyampaian hasil diskusi juga sudah kalian sampaikan dengan baik dari masing-masing kelompok ya. Terima kasih ya. Setelah ini akan saya tampilkan yaitu materi tentang penguatan materi ya. Jadi hasil diskusi kalian, hasil pemahaman materi kalian saya kuatkan ya, istilahnya saya berikan materi yang memang yang sering terjadi pada sistem pengapian konvensional. Oke, baik, saya sampaikan materinya. Oke, untuk yang pertama ya, mendiagnosa pengapian konvensional ya, gangguan ini yang sering terjadi. Yang pertama, mesin tidak dapat dihidupkan. Itu yang pertama. Ya, ini karena pengapian ini satu gangguan yang mungkin terjadi. Yang pertama ini, mesin tidak dapat dihidupkan. Berarti apabila ada kerusakan pada salah satu komponen sistem pengapian konvensional, bisa menyebabkan mesin tidak bisa dihidupkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, mesin sulit dihidupkan. Jadi beda ya antara mesin tidak dapat dihidupkan sama mesin sulit dihidupkan. Yang ketiga adalah mesin knocking. Ya, yang keempat terjadi ledakan di knalpot. Yang berikutnya adalah tenaga mesin lemah. Ya, yang berikutnya adalah percepatan mesin lemah. Berikutnya adalah mesin bergetar atau pincang, dan yang terakhir adalah bahan bakar boros ya. Itu gangguan-gangguan yang sering terjadi apabila sistem pengapian konvensional mengalami kerusakan ya. Ada beberapa masalah yang terjadi ya, itu. Terus berikutnya untuk gejala kerusakan ya, ada induksi, ada reduksi, jawaban sementara, jadi belum
diketahui kebenarannya. Apabila diuji ternyata benar itu terjadi masalah, kita tentukan jenis dan lokasi kerusakan, baru kita lakukan perbaikan, ya. Seperti itu. Alurnya seperti itu, ya. Terus berikutnya gangguan dan cara mengatasinya, ya. Ini kemungkinan gangguan tadi, ya. Yang pertama adalah mesin tidak dapat hidup. Kemungkinan yang rusak adalah tidak ada percikan api di busi. Nah, ini mesin tidak hidup itu dikarenakan tidak ada percikan api di busi. Kemungkinan penyebabnya apa Pak? Kan itu. Busi mati. Ya. Terus yang kedua, kabel tegangan tinggi bocor. Yang ketiga, rotor tidak terpasang. Yang keempat, urutan pengapian tidak benar, FO-nya ya. Itu. Terus berikutnya, platina terganjal kotoran. Berarti platina tidak boleh kotor. Terus berikutnya, platina menutup terus atau membuka terus. Ya. Berikutnya, koil mati, kondensor mati, konektor kabel lepas, kabel putus, dan kontak platina rusak. Itu kemungkinan penyebabnya yang mesin tidak dapat hidup. Itu ya. Untuk cara mengatasinya belum saya sampaikan dulu, kita baru sampai ke mengetahui gangguan dan penyebabnya dulu aja. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, mesin sulit hidup, percikan api di busi kecil. Nah, ini businya memercikkan bunga api, tetapi apa? Percikannya itu kecil, ya. Busine meletik no geni, ya, kasarannya kan gitu, memercikkan bunga api, tetapi percikannya itu kecil, ya itu menyebabkan mesin sulit dihidupkan. Gangguannya apa? Kan itu, ya deposit di busi berlebihan, berarti kotoran-kotoran yang ada di busi itu terlalu banyak. Kabel tegangan tinggi bocor, baik silinder 1, 2, 3, 4, dan kabel tegangan tinggi yang menuju ke koil. Yang ketiga, tutup distributor kotor. Ya. 4, karbon ditutup distributor hilang. Ya, karbonnya itu. Dan yang terakhir, tutup distributor retak. Ya, 5 gangguan ini yang menyebabkan mesin sulit dihidupkan karena busi memercikkan bunga api terlalu kecil. Kemungkinan ada 5 ini. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah busi cepat kotor. Ya, busi cepat kotor. Itu ada 3 penyebab, yaitu pemakaian busi yang tidak tepat, tidak sesuai dengan mungkin spesifikasinya. Dan yang kedua, platina kotor. Ya, dan yang terakhir adalah saat pengapian tidak tepat. Ya, ini diperlukan penyetelan. Ya, pengapiannya. Terus berikutnya, elektroda busi meleleh. Ya, pemakaian tingkat busi yang terlalu panas, ya, seperti itu, ya. Itu beberapa gangguan yang terjadi pada sistem pengapian konvensional. Baik, kesimpulannya, ya, kesimpulan dan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dari permasalahan sistem pengapian konvensional tersebut di atas, kemungkinan mengalami kerusakan pada komponen-komponen sistem pengapian seperti koil, ya, distributor, platina, busi, kabel tegangan tinggi, dan penyetelan pada pengapian yang tidak sesuai, ya, itu. Terus permasalahan tersebut di atas bisa dijadikan pengalaman kalian apabila menjumpai dalam kehidupan sehari-hari, bisa memanfaatkan ilmu dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, seperti itu. Oke, berikutnya setelah saya sampaikan materinya, ya, sudah kalian diskusi dan sudah kalian pahami, perlu saya adakan evaluasi, ya. Evaluasi ini berbentuk pilihan ganda, soal hanya 10 nanti. Nanti untuk akses evaluasi ini bisa saya kirim ke Google Form, ya, di WhatsApp group, ya. Nanti kalian bisa akses Google Form sebaik mungkin
ya, dan bisa kalian akses langsung, ya, nanti kalian kerjakan dan sudah nanti akan dengan sendirinya akan mendapatkan nilai, ya. Evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang saya sampaikan, ya. Hanya seperti itu. Nanti apabila ada yang nilainya rendah atau kurang, ya, bisa saya evaluasi untuk kegiatan berikutnya. Oke, baik. Terus berikutnya di sini juga ada penilaian sikap, ya, selama proses pembelajaran daring, ya, melalui proses diskusi, ya. Nanti ada penilaian sikap yaitu rasa ingin tahu, disiplin, tanggung jawab, ya, itu nanti ada skornya juga, ya. Oke, baik, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya, tapi sebelumnya penyampaian pertemuan berikutnya, ya, kita akan mempelajari tentang cara perbaikan kerusakan sistem pengapian konvensional. Jadi kalian mulai membuka-buka materi tentang perbaikan kerusakan sistem pengapian konvensional, karena kita hari ini sudah mempelajari tentang kerusakan yang terjadi pada sistem pengapian konvensional, ya, seperti itu. Oke, baik. Oke, ya. Materi sudah tersampaikan dengan baik, ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih untuk kalian, ya, bisa dijadikan referensi untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa, ya. Salah satu siswa memimpin doa, ya. Saya minta tolong untuk Adis untuk memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, Doa selesai. baik. Terima kasih. Tolong semua kameranya di-on-kan, ya. Tolong semua kamera di-on-kan. Oke. Ya. Baik, terima kasih, ya, Adi sudah memimpin doa penutup, ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, ya. Jangan lupa untuk evaluasi setelah ini saya share di grup untuk dikerjakan, ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, ya. SMK bisa. Dah. Pagi, Pak. Oke, Pak.